warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniawan, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bogor. Pada video kali ini saya akan menampilkan tentang wawancara saya dengan dua kepala sekolah, yang mana di situ saya menggali tentang dua hal. Yang pertama yaitu dilema etika dan bujukan moral. Video yang pertama yaitu dengan Bapak Sabto Wibowo MM, Kepala Sekolah SMA Cariu, dan yang kedua yaitu Bapak Muhammad Faizul Jam, Kepala Sekolah Miftahul Islamiyah Tanjung Sari. Di sini ada 8 pertanyaan yang saya utarakan, yaitu tentang menggali bagaimana tentang memberikan keputusan tentang dua hal tadi, ya. Modul 3.1A6. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Aduh Pak, ada apa nih? Gini Ustaz, saya ada tugas tentang guru penggerak, yang mana di situ modul 3.1A6. Di situ ada bertanya tentang wawancara dengan bapak sekolah. Bapak kalau salah Bapak sekolah Manbaul Islamiyah ya? Betul, Manbaul Islamiyah di Tanjung Sari. Biar lebih mudah, manis aja Pak. Oh iya, manis ya. Lebih populis. Ya, berarti akronimnya manis. Manis. Nah, di sini saya ingin mencari tentang dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika dan rujukan moral. Coba Pak, biar kita sama persepsinya, kira-kira dilema etika dan rujukan moral itu seperti apa Pak gitu? Gini Pak, ketika ada suatu kondisi yang sama-sama nilainya benar, ada satu benar, keadaan benar, dan kedua-duanya adalah bernilai kebajikan. Nah, di situ dilema etika. Dan ketika rujukan moral, suatu kegiatan yang benar tapi ada salahnya gitu. Gitu. Ya. Gitu Pak. Bisa Pak minta waktunya untuk wawancara Pak? Siap, silakan. Ada apa gimana? Oke, mungkin yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan yang mana yang dilema etika dan rujukan moral di sekolah Bapak yang dipimpin? Yang pertama, ketika dilema etika itu kita kembalikan sesuatunya kepada aturan ya Pak, karena memang ya kita dasarnya dari aturan. Ketika tidak ada aturan, ya kita tidak bisa. Nah, akan tetapi, ketika ada aturan tersebut, kemudian kan ada pertimbangan ketika kita mengambil atau melaksanakan aturan tersebut. Gitu. Nah, gambarannya dari dilema etika itu seperti itu sih. Gitu kalau saya. Kemudian Pak, Lanjut. Ketika Bapak sudah mengidentifikasi itu dilema etika dan rujukan moral, langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan biasanya seperti apa Pak? baik. Pertama kita akan menentukan skala prioritas ketika masalah ini seperti apa Pak. Gitu. Ketika ini dasar aturannya sudah sesuai atau tidak. Ketika dasar aturannya nggak sesuai, tapi tadi ketika pernyataan Bapak benar dan benar, ya kita mencari solusi terbaik. Dan kalaupun misalkan tadi bujukan moral, ya kita lihat di sini. Ya, ketika bujukan moral di sini menyimpangnya seperti apa gitu. Kan benar dan salah itu perspektif manusia Pak. Iya. Gitu. Jadi ketika kalaupun misalkan banyak merugikan orang lain, itu kita nggak bisa Pak. Oh iya. Bagus ya. Jadi dari Bapak yang saya itu bagaimana ada kebaikan yang utamakan, baru nanti kita memberikan keputusan. Walaupun sama-sama dua-duanya baik gitu ya. Tapi yang paling baik yang dipilih. Lanjut Pak, boleh Pak? Lanjut. Siap. Oke. Hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan, yang mana keputusan tersebut mengandung dilema etika? Yang paling efektif dari dilema etika itu misalkan seperti apa Pak? Supaya saya ada gambaran Pak. Contoh misalkan kasus si anak itu dia ada study tour misalkan, memang study tour itu mau ke museum geologi misalkan, betul, ya. Si anak itu
pertama dia pengen jadi misalkan dokter, kalau nggak jadi perawat. Tapi ketika di studi tour menuju sana, dia itu adanya berkualitas baik, tapi dia punya kekurangan ekonomi. Yang lain udah bayar, tapi dia belum bayar gitu. Nah seperti itu Pak. Jadi kira-kira ngambil keputusan efektif bagaimana menanggapi permasalahan tersebut Pak? Ya memang Pak, karena kan terkait masalah finansial itu ya sebelumnya kita cross check terlebih dahulu Pak. Memang apakah secara kemampuan dari anak tersebut mampu atau tidak Pak. Nah sehingga tapi tetap kita informasikan gitu. Kita informasikan bahwa kegiatan study tour ini memang membutuhkan biaya. Jadi di awal kita tidak langsung gratis, tidak. Jadi seakan-akan tidak ada usaha gitu Pak. Jadi kami ketika seperti itu ya kami informasikan, namun ketika yang secara finansial tidak mampu, kemudian kami panggil, kami berikan edukasi Pak. Gitu. Ketika edukasi ya kamu diberikan secara finansial ini kelonggaran, tapi memang harus bersungguh-sungguh. Nah gitu Pak. Oke ya Pak. Nah ketika Bapak sudah mengambil keputusan yang sering mendapati dilema etika itu, nah kira-kira hambatan apa saja nih Pak yang ada, yang pernah yang Bapak alami itu hambatannya? Hambatannya mungkin ini Pak, karena kan kita sudah mengalokasikan ya anggaran dengan tupoksinya masing-masing dengan anggaran seperti itu. Ketika misalkan dari 1 atau 2 orang yang tidak mengumpulkan, mungkin kita harus ngulang lagi gitu secara alokasi dan lain sebagainya, mungkin itu sih Pak. Tapi ya sejauh ini kita ketika kegiatan ya alhamdulillah berjalan, meskipun ya ada beberapa yang ada di notis lah untuk di tahun berikutnya atau di kegiatan berikutnya ya Pak. Oke. Tadi kan Bapak selama jadi kepala sekolah sudah lumayan lama ya Pak ya. Nah dari di MI Manbaul Islamiyah itu nih, kira-kira Bapak ketika memimpin ada jadwal dalam penyelesaian permasalahan atau ada jenjang waktu gak sih ketika Bapak menyelesaikan permasalahan berhubungan dengan dilema etika tersebut? Jadi memang kita ketika ada misalkan kegiatan yang besar Pak, itu kita selalu ada evaluasi nantinya supaya apa? Supaya setiap setiap kegiatan itu tidak berulang Pak. Sehingga siapapun nanti orangnya yang menjalankan tugas tersebut, misalkan study tour, misalkan guru A gitu, dan misalkan tahun depan guru B. Nah itu ketika misalkan ada beberapa hal yang misalkan miskomunikasi atau ada kekurangan supaya tidak terulang lagi, gitu. Dan yang umumnya kita mengadakan Pak dalam 1 tahun itu 2 kali Pak, itu terkait dengan supaya tidak terjadi dilema etika, gitu Pak. Terus ada gak ketika Bapak mengambil keputusan itu seseorang yang membantu atau meringankan mengambil keputusan yang Bapak ambil di sekolah Bapak ini? Jadi terkait dengan itu Pak, tidak kami sendiri ya, saya selaku kepala madrasah tidak mengambil keputusan sendiri, tapi nanti dimunculkan dalam agenda rapat, kemudian masing-masing dari guru itu elaborasi ya, kemudian memecahkan masalah, dan nanti putusan akhirnya atau finalnya ya kami sebagai kepala sekolah yang mengarahkan nanti. Ini yang terakhir mungkin Pak ya. Tadi udah banyak sekali yang dibahas dan saya juga sudah mengambil inspirasi dari keputusan yang Bapak ambil ketika menjadi kepala sekolah di MI Manbaul Islamiyah tersebut. Nah, ini yang terakhir ya Pak. Kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat kita petik dari wawancara tadi, dan mungkin saran buat saya sebagai calon guru penggerak menjadi minimal pemimpin pembelajaran di kelas saya? Betul Pak, memang guru penggerak ini luar biasa Pak, karena memang setelah pandemi ini kan ada kekosongan ya, memang sebagai upaya atau pendobrak dari majunya pendidikan dari guru penggerak ini. Ya mungkin dari saran saya Bapak sebagai guru penggerak nanti bisa lebih eksplor lagi, yang apalagi ke daerah terpencil itu Pak, itu yang akan berbeda nanti. Mungkin permasalahan hari ini akan lebih banyak lagi kalau misalkan diurai satu-satu Pak. Gitu. Dan bagi saya ucapkan terima kasih Pak ketika Bapak datang ke sini kemudian mewawancarai saya pun dapat ilmu Pak dari Bapak. Gitu. Karena sejatinya bagi saya belajar itu sepanjang hayat Pak. Gitu. Jadi apapun kegiatan itu bagi saya adalah suatu pembelajaran. Itu sih Pak. Ya, terima kasih Bapak
sebagai bapak sekolah dari sekolah Siap. manis ya. Siap, Ya, Indra. sesuai dengan orangnya manis. Sukses Pak Indra, semangat. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang disempatkan saya untuk wawancara dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya juga undur diri, Bapak Siap, juga Pak. ada kesibukan yang lainnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Siap, enggak, saya enggak. Mau diambil Pak? Siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Ya. Bapak bisa minta waktunya sebentar, Pak? Oh, silahkan. Gini Pak, saya CGP Angkatan 10 ada tugas untuk mewawancari Bapak Kepala Sekolah tentang dilema etika dan dan rujukan moral. Di mana di sini Bapak Kepala Sekolah memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan saya dari tugas 3.1A6. Bapak bersedia Pak? Silakan. Ya. Sebelumnya Bapak, ini mungkin pertanyaan ini berhubungan dengan mengambil keputusan Bapak sebagai kepala sekolah. Izin ya Pak ya? Iya. Oke. Bapak selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral yang ada di sekolah Bapak yang selama ini dipimpin? Ya, selama ini saya melihat apabila saya selaku pimpinan diminta atau diharuskan mengambil keputusan yang ternyata keputusan tersebut seperti memilih dua sisi atau dua objek atau dua subjek yang kebetulan sama-sama baik dan benar, sehingga harus dipertimbangkan ini mana yang ditunjuk atau dipilih salah satunya itu untuk yang dilema etika. Sedangkan kalau yang rujukan moral ya kita diminta memilih antara yang bersifat benar dan satunya lagi salah gitu. Kalau itu lebih praktis, lebih mudah gitu. Jadi kita pasti memilih yang benar. Gitu ya Pak. Jadi ketika kita dilema etika, di situ ada benar dan benar, dan ketika wujukan moral di situ ada benar dan salah ya. Itu bagaimana mengidentifikasinya. Selanjutnya Pak, dari ketika Bapak sudah mengidentifikasi, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah SMA 1 Cariw ini Pak? Ya, kalau untuk mengambil keputusan dilema etika, biasanya saya pertama berpikir dulu ke hasil akhir dari apa yang nanti akan keputusan saya ambil, apakah nanti berakhir dengan baik atau enggak gitu ya. Kemudian kedua, berbasis peraturannya seperti apa, harus sesuai dengan peraturan, jangan sampai melanggar. Baru yang ketiga mungkin mempertimbangkan rasa. Nah, rasa bagaimana nih, rasa sisi kemanusiaan kita atau menilai penilaian kita terhadap objek yang akan kita putuskan itu. Dan selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah Pak, ketika Bapak sudah menentukan, oh ini teh etika moral, kemudian lagi bujukan moral. Nah di situ langkah-langkah atau prosedur Bapak ketika menjalankan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah seperti apa Pak kira-kira? Yang pertama mungkin saya mencari informasi dulu terhadap objek yang akan diputuskan dengan meminta mungkin ke para wakasek atau guru yang kita kumpulkan informasinya, bagaimana penilaian mereka juga. Nanti baru dipertimbangkan, oh ternyata yang kalau milih antara 2A dan B, dalam si A lebih banyak sisi baik-baiknya gitu ya. Sisi buruknya sedikit, si B ternyata lebih banyakkan si A daripada si B kebaikannya, mungkin lebih A, seperti itu pertimbangannya. Termasuk ya, harus sesuai dengan peraturan yang ada gitu, yang Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang utama itu informasi. Jadi kalau informasi itu harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dari berbagai sisi, dari berbagai pihak untuk mengambil suatu keputusan sehingga nanti keputusan kita ini tidak salah gitu. Ya. Oke, mungkin Bapak punya nggak
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memberikan suatu jadwal yang mungkin nanti akan dibahas selanjutnya untuk menyelesaikan, atau ada prosedur tertentu sehingga dilema etika tersebut diselesaikan gitu Pak? Biasanya sih tidak ada jadwal khusus, tergantung dari situasinya. Kalau misalkan kita atau saya mengambil keputusan dilema etika tapi sudah pernah mengalami atau kasusnya sama, itu tidak perlu lagi menunggu, langsung aja diputuskan karena kita sudah pernah mengalaminya, ada pengalaman gitu ya. Tapi kalau memutuskan sesuatu hal mengandung dilema etika yang baru, ya saya mungkin bisa menunda dulu ya. Saya belum bisa mengambil keputusan sekarang, saya mencari informasi dulu ke berbagai pihak, termasuk peraturannya, baru kalau sudah dapat disampaikan, nanti saya ngambil keputusan hari apa gitu ya, ke depannya atau berapa hari, seperti itu. Jadi ada yang langsung, ada yang ditunda dulu. Oh iya, siap. Kira-kira ketika ada masalah dilema etika, adakah seseorang atau yang membantu Bapak ketika mengambil keputusan tersebut? Ya kalau di sekolah, kepala sekolah pas punya pembantu ya, di antaranya para wakasek gitu ya. Jadi ya itu aja, mungkin para wakasek itu dianggap sebagai yang membantu gitu. Karena pas sekolah juga kadang-kadang tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kita minta saran-saran dari para wakasek gitu ya. Sehingga ya saran-saran tersebut kita rangkum, bahkan kita musyawarahkan mana nih yang kita ambil. Nah, itu. Jadi dibantu juga istilahnya ya oleh para pembantu saya, itu para wakasek. Terima kasih Pak. Terakhir nih Pak, dari semua yang Bapak sampaikan, kira-kira apa yang didapat saya petik dari pengalaman Bapak sehingga nanti menjadi pembelajaran saya untuk mungkin sebagai guru di kelas, atau nanti saya sebagai seseorang yang mungkin nanti ada teman sejawat juga yang berhubungan dengan keputusan dilema etika Pak, kira-kira. Kalau saran saya, apabila satu saat menemukan kasus dilema etika, kita jangan langsung buru-buru mengambil keputusan sendiri tanpa kita tahu informasi-informasi yang baik maupun yang kurang baik dari objek tersebut dari berbagai pihak, termasuk aturan-aturan yang harus kita pegang yang mendukung keputusan kita. Jadi keputusan itu harus berdasarkan aturan yang ada, jangan menurut kita benar tapi ternyata menurut aturan salah. Untuk bertentangan antara aturan nanti akan repot sendiri. Itu mungkin. Ya, juga dengan masyarakat juga ya sekitar mungkin ya yang ada gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya sudah terbantu dan mendapat pencerahan dari apa hasil wawancara tadi tentang bagaimana dilema etika dan rujukan moral yang selama ini mungkin Bapak sebagai kepala sekolah sudah melakukan keputusan yang berdasarkan tadi. Saya sebagai guru penggerak sangat tercerahkan, menjadi gambaran yang semakin jelas apakah itu dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.